Saudara pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang capaian realisasi ya PUPRP tahun 2022 dan kegiatan infrastruktur yang sedang berjalan tahun 2023, gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita akan review dulu ya program-program 2022 yang telah termuat di dalam DPA 2022. Bisa dijelaskan langsung oleh Pak Kepala Dinas, Pak Sahril, silahkan. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh pendengar yang dimanapun bisa mendengarkan frekuensi kami. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga salam sehat, salam bedengsanakan, salam kekeluargaan. Sebagaimana kita ketahui, mari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Tengah Laut itu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Bahwa susunan organisasi Dinas PUPR itu terdiri dari sekretariat, Bu. Dalamnya ada subbagian perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Dalam konteks ini tadi dihadiri oleh Pak Amin. Kemudian ada bidang sumber daya air yang menangani urusan pantai, sungai, urusan banyu. Iya. Kemudian ada bidang bina marga yang mengurusi masalah jalan dan jembatan. Kemudian bidang cipta karya dan jasa konstruksi yang mengurusi tentang jasa konstruksi, termasuk tadi tentang sanitasi, air bersih, pembangunan gedung, dan layanan-layanan terkait keciptakaryaan lainnya. Kemudian ada bidang tata ruang, Bu, yang saat ini lagi intens berproses menangani rencana detail tata ruang dan revisi terhadap RT/RW kita yang masih berproses. Kemudian ada bidang pertanahan, bidang yang menangani tentang PSL, konflik-konflik pertanahan juga. Kemudian yang baru adalah terkait dengan program Kijangmas, yang kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah ekstransmigrasi. Ini merupakan program baru yang dirintis Pak Bupati, adalah sebuah program penyelesaian sengketa tanah garapan, kegiatan penyelesaian sengketa dalam daerah kabupaten kota, khusus daerah transmigrasi ya Pak Kabid ya. Jadi kita membantu masyarakat dalam proses pengadaan sertifikatnya balik nama. Jadi kadang kan sudah ditemui beberapa kasus hilang sudah, Bu, yang pemilik lama, pemilik baru berganti, cuma agak kesulitan yang pemilik baru untuk berproses sertifikat karena kehilangan jejak. Nah, jadi dimediasi oleh BPN dan pengadilan, dilaksanakan sidang di tempat untuk memproses peralihan balik namanya, untuk mempermudah masyarakat. Iya. Sehingga pasti ya, kepemilikannya begitu. Ya betul, ada kepastian penyelesaian balik nama sertifikat ekstransmigrasi yang sudah dibalik dijual penjualnya. Dan penjualnya tidak diketahui sekarang. Betul, Bu. Jadi itu tujuan kegiatan Kijangmas. Kijangmas itu ada pendek namanya, kemudian perpanjangannya adalah kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah ekstransmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Abang. Khusus transmigrasi ya Pak ya? Iya. Kemudian terkait capaian, Bu, kita di tahun 2002 tadi menerima alokasi anggaran cukup banyak juga dan banyak kegiatan yang kita ampu, baik itu yang dari Musrenbang Kabupaten, kemudian kegiatan-kegiatan top down yang menurut analisa kami ya harus memang dilaksanakan restrukturisasinya. Dan paket-paket pekerjaan lain yang beralokasi dari sumber dana DAK. Namun semuanya karena keterbatasan alokasi, tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Mengakomodir seluruhnya. Betul. Ya, aspirasi keinginan masyarakat. Apapun keinginan dari masyarakat sebenarnya kita pingin, cuma namun skala prioritas jadi perencanaan utama dalam konteks pelaksanaan itu. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita alhamdulillah untuk
fisik bisa menyelesaikan kurang lebih 99,4%, Bu. Dan persentase keuangan capaiannya adalah 93,65. Karena realisasi keuangan dan fisik tidak 100% karena memang ada beberapa efisiensi. Efisiensi belanja dari pengadaan barang jasanya, ada sisa dana tender, sisa selisih antara pagu dan kontrak. Kemudian ada juga sisa silpa gaji dan tunjangan, Bu, karena memang kami prediksi waktu merencanakan keuangan tuh ketika ada mutasi atau penambahan ASN. Nah, kebetulan alhamdulillah tidak ada itu, jadi pergerakan angkanya ada menyisakan dana untuk silpa gitu. Jadi kenapa tidak 100%? Ya karena itu tadi. Iya, betul. Kemudian untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana mungkin diantaranya di 2023-22 tadi mungkin tidak bisa seluruhan, kebanyakan paketnya pula yang umum-umum aja. Iya, betul. Yang mungkin berkenaan dan bersentuhan langsung ya. Monumental ya, seperti rehabilitasi lapangan prestasi kencana, pembangunan kantor camat Kintab, pembangunan kantor camat Kurau, pembangunan puskesmas Panggung, pembangunan kantor lurah Karang Taruna, kantor lurah Perehari, kantor lurah Angsau. Kemudian di kegiatan kebinamargaan kita menyelesaikan beberapa paket-paket jembatan, Bu. Utamanya jembatan rumah sakit juga kemarin, jembatan yang mendukung kegiatan transportasi. Nanti secara detail Kabid Bina Marga akan menjelaskan. Sementara mungkin itu, Bu, penjelasan umum dari saya terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan di 2022 tadi. Kalau tadi melihat struktur organisasi berarti PUPRP ini berada di tipe A ya, Pak ya? Betul. Tipe A, iya. Ada 1, 2, 3, ada 4 kepala bidang, 1 sekretaris gitu ya. Iya. Dan memang dari dulu ya Pak Sahril, PUPRP ini memang menempati urutan pertama di dalam besaran alokasi dana. Iya, kalau dilihat pasti ini ya paling atas ya. Nah, itu bukan berarti apa ya istilahnya, tetapi memang karena PUPRP ini menangani kegiatan-kegiatan infrastruktur yang tentu anggaran tinggi juga ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kawan-kawan dari ini melihat angkanya itu Pak dari PUPRP. Fantastis ya? Iya, fantastis sekali. Ya. Baik, kita akan lihat kegiatan real ya per bidang ya. Siapa dulu nih yang mulai Bina Marga ya? Boleh Pak, dari Kabid Bina Marga. Silahkan Kabid Bina Marga. Ya, Pak Hadi Putra ya Pak ya. Terima kasih, mungkin langsung aja Bu ya. Yap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita menjadi berkah. Amin. Dan menjadikan informasi-informasi terkait infrastruktur kePU-an, terutama untuk bidang kami, bidang Bina Marga. Juga terima kasih ke pendengar Tuntung Pandang FM pada pagi hari. Mudah-mudahan nanti kita ada diskusi-diskusi mungkin Bu ya, kita jelaskan. Baik, terkait dengan bidang Bina Marga, tahun 2022 itu kita terkait infrastruktur itu kita 100% kita laksanakan realisasi untuk fisik. Fisik ya. Ya, betul. Kemudian seperti disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, ada beberapa kegiatan strategis kita yang sudah kita laksanakan. Terkait salah satunya jalan tembus itu Riam Pinang Tanjung. Tembus Riam jalan Pinang baru ya. Kemarin kita juga ada kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, itu lewat program TMMD. Kemarin sudah kita laksanakan. Tentara Manunggal Masuk Desa. Iya betul, itu sudah kita laksanakan. Sinergi kita sudah jalan dan lancar. Nah, kemudian untuk seberapa panjang Pak? Kemarin hampir 7,2 kilo. Itu pembukaan jalan baru. Kemudian untuk perkerasan itu 1,5 km. Tetap kita lanjutkan itu program supaya tembus antara Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Banjarbaru. Kemudian juga selanjutnya kita ada jalan menuju rumah sakit yang baru yang di Saranghalang. Itu sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan buka supaya lalu lintas di sana rumah sakit maupun yang mengantar maupun pasien bisa berjalan lancar. Itu sangat satu. Kemudian untuk kegiatan infrastruktur yang lain kita juga bangun jalan di Kurau. Kurau kemarin kita lewat dana DAK, alhamdulillah yang jalan beberapa waktu memang sempat hancur, tidak terpelihara. Jalan utama berarti ya Pak ya? Utama, itu masuk dalam ruas jalan kita juga. Ya. Itu di Jalan Kurau Utara menuju yang tembus. Betul Bu. Ya. Itu sudah selesai. Kemudian juga akan kita tingkatkan lagi jalan seputaran kecamatan maupun di desa Kabupaten Nahuk yang masih belum kita tingkatkan. Baik dari jalan Perkarasan kita tingkatkan aspalan nanti. Ini pun sudah kita data untuk kegiatan di 2023. Mudah-mudahan di 2023 pun akan berjalan lancar. Mungkin seperti itu dulu di kami Bidang Bina Marga Bu, sambil berjalan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bidang. Sebelum ke SDA mungkin tambahan informasi aja Bu. Kita di samping Bidang Bina Marga yang menangani jalan kabupaten desa, kita melakukan kerjasama komunikasi selalu dengan balai jalan. Nah itu yang mengurusi, ini sebagai informasi juga bagi masyarakat, jalur jalan yang negara Bu, kalau kita bilang jalan negara, atau jalan utama kita itu ya yang Banjarmasin Pehari. Iya. Itu sebenarnya status jalannya kepemilikannya punya balai jalan Bu. Namun ketika ada kerusakan mungkin yang sifatnya sedikit, kami berkomunikasi terus dengan pihak balai untuk segera melakukan perbaikan. Namun bahwasanya dalam pelaksanaannya agak lambat dari balai mungkin karena perlu proses mereka. Jadi kadang-kadang kami dengan Pak Dwi coba melakukan upaya percepatan dengan menambal sementara dulu, sifatnya tidak permanen. Kami tutup agar mungkin menghindari kecelakaan lalu lintas. Menjamin keamanan ya Pak bagi para pejalan. Nah itu ada program namanya Bina Marga On Call. Jadi kami membuka komunikasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan bahwa di sini ada lubang gitu ya. Atau ini sangat butuh perbaikan. Jadi insya Allah akan kami respon Bu. Bagus. Kemudian kami ke depan juga melakukan inovasi tentang retribusi Bu. Jadi kemudahan pelayanan terkait sewa menyewa alat, informasi. Jadi masyarakat umum yang ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas PU di UPT Peralatan itu bisa melakukan proses sewa menyewa alat nanti dengan aplikasi Bu. Ketika dengan membuka aplikasi sudah tahu tarif-tarifnya gitu ya. Iya. Melakukan penyetoran apa saja yang disediakan oleh kalau orang biasanya bilang itu yang workshop itu Pak? Betul. Nah, sekarang, itu lebih terkenal dengan workshop dia. Nama nomenklaturnya dulu workshop, sekarang sekarang nama baru ya. PTD Peralatan dan Pengujian Material. Iya. Ini belum familiar mereka Pak dengan nama barunya. Insya Allah 2023 Pak Dani mungkin nanti informasi dari Pak Dani nanti kita kembangkan. Penting ini nanti manfaat kita. Itu, supaya masyarakat nanti nggak datang ke situ sudah tahu ini gilirannya masih banyak nih ngantrinnya, masih gilirannya gitu. Iya. Mungkin itu. Mungkin silakan Kabid SDA mungkin. Iya. Pak Orbit, ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas BU serta Ibu Pemandu Radio Tuntung Pandang serta para pendengar di frekuensi ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, mungkin tadi di awal disebut namanya cukup unik mungkin ya. Iya. Sepelehari kayaknya satu-satunya limited edition ya. Bahkan mungkin di Indonesia. Iya. Oke, udah diingat. Oke, terima kasih terkait bidang sumber daya air. Jadi kami di 2022 itu secara fisik tercapai output 100%.
dengan penyerapan anggaran di kisaran angka 91%. Nah, untuk tupoksi kami di bidang sumber daya air adalah meliputi beberapa tupoksi, antara lain adalah kita penanganan sumber daya air bidang irigasi. Terus yang kedua, di dalam penanganan bidang irigasi kita mempunyai ada 111 daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa (DI/DIR). 89 itu daerah irigasi rawa dan sisanya adalah daerah irigasi permukaan. Nah, kurang lebih yang kita ampu sesuai SK Menteri Nomor 14 tahun 2015 itu kisaran angka luasan irigasi tersebut adalah sekitar 24.000 hektar. Iya, itu yang sering disebut embung-embung itu kah, Pak? Bukan, ini irigasi. Oh, irigasi. Oke, beda ya irigasi dengan embung berarti. Betul, itu salah satu pendukungnya aja kalau embung. Selain itu juga kita mampu atau membidangi pengelolaan bidang sungai. Jadi kita ada 16 daerah aliran sungai atau 16 das, mulai dari das Maluka sampai das Muara Kintab. Das ada itu kita ampu juga. Termasuk pintu air ya, Pak? Ya, ini salah satu. Kalau pintu air tadi masuk ke wilayah irigasi, Bu. Pintu air. Iya. Nah, itu ada 16 das yang kita ampu. Jadi di situ ada pemeliharaan sungai, antara normalisasi sungai serta perbaikan badan sungai. Selanjutnya tupoksi kami adalah membidangi rawa, bidang rawa. Nah, ini kemarin juga kita bagaimana mengoptimalkan atau mempertahankan rawa-rawa yang ada. Jadi kurang lebih hasil identifikasi awal ada 86.000 rawa yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, hektar atau titik, Pak? Hektar, oke. Ada 86.000 hektar sekitaran itu. Jadi ini juga baru identifikasi. Nah, ke depan rawa-rawa ini akan diapakan, serta dikembangkan seperti apa. Nah, itu juga merupakan pengampuan di bidang sumber daya air. Terakhir adalah pantai. Jadi kita juga menangani beberapa pantai yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kurang lebih garis pantai kita hampir 200 km. Iya, betul. Dari desa Pantai Harapan sampai desa Muara Kintab. Nah, di sini juga ada beberapa kegiatan di daerah pantai tersebut, terutama di daerah permukiman. Ada pengamanan abrasi pantai. Jadi pantai-pantai kita ini air lautnya sudah menjorok ke darat. Jadi banyak permukiman-permukiman yang mulai tergenang. Nah, ini kita tangani dengan pembuatan perlakuan rekayasa pantai antara lain breakwater, grouting maupun revetment. Nah, di sini seperti di daerah Kuala Tambangan yang pantai dengan jalan itu sudah hampir menyentuh. Kita tangani dengan pembuatan revetment. Termasuk pembuatan apa yang ada batu-batu di dalam kawat-kawat itu ya, Pak? Bronjong itu ya. Bronjong, ya betul. Itu. Nah, itu jadi kita tahun 2022 juga membuat pengaman siring di desa Punyit ya. Jadi mungkin proyek kegiatan fisik yang agak besar di tempat kami, salah satunya itu mungkin ya, pembuatan siring yang kayak di Sabilal Mutadin Banjar. Jadi sungainya kita kasih side pail atau CCSP. Nah, itu fungsinya adalah untuk menahan air sungai, melindungi jalan infrastruktur yang ada. Jadi saling mendukung. Ada permukiman, ada jalan yang harus memang dilindungi oleh side pail yang sudah dibangun. Dan kebetulan kemarin juga sudah ada beberapa kali hujan ya, 6 kali hujan besar. Sebelum dan sesudah memang pengaruhnya cukup besar. Sebelum ada CCSP itu air cepat sekali masuk ke permukiman dan jalan tertutup. Setelah CCSP kita pasang, daerah yang kita amankan sudah tidak terjadi luapan air sungai. Itu berarti yang di pinggir jalan. Betul. Yang kemarin kita lewati waktu perbaikan itu ya, Pak? Ya, majelis. Ya. Majelis. Ya. Nah, terus selain itu juga penanganan sungai. Nah, kita juga ada penanganan sungai, yaitu kegiatannya normalisasi sungai Kecamatan Tagisun dan Kecamatan Plehari, yang setiap saat sebelum kita lakukan normalisasi itu hujan dengan curah hujan yang mungkin agak sedang ya, itu sudah terjadi genangan di Desa Ranggang. Nah, terus di bulan November, di bulan akhir-akhir tahun itu kita juga melakukan kegiatan normalisasi sepanjang hampir 7 km. Sungai tersebut kita normalisasi atau kita keruk ya.
Itu kurang lebih hampir 45.000 kerukan karena sudah pendangkalan. Nah, setelah selesai kegiatan, nah kita pakai ini juga pengamatan. Terakhir kemarin hujan dengan intensitas 139 mm, artinya hujan cukup besar. Ternyata daerah tersebut tidak tergenang. Ya mungkin ada pengaruh karena adanya pengerukan sungai tersebut. Mungkin itu Bu untuk kegiatan 2022 serta informasi di kami juga ada. Kalau di Bina Marga itu ada Bina Marga on call. Artinya kalau kami sebenarnya sudah mulai menginisiasi ada juga semacam kegiatan tersebut, namanya SOS, SDA on service. Jadi artinya sama kayak kejadian di desa Maluka Bolin, tanggul jebol, air asin masuk, kita tangani dalam 2 hari, kita tangani untuk ditutup. Dan kegiatan-kegiatan lain mungkin masyarakat yang perlu ada keluhan mengenai genangan atau banjir di permukaan komplek permukiman bisa kita sama-sama kaji dan kita sama-sama lakukan perbaikan. Oke. Saya mumpung ingat Pak Orbit, kemarin kami talkshow dengan BPBD, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kita yang sebenarnya itu ranahnya dari PUPRP ya. Di antaranya kemarin tentang pintu air Pak. Nah, sejauh mana katanya pintu air ini dikelola dengan baik secara teknis dengan adanya petugas yang standby di situ sehingga dapat mencegah dampak banjir. Iya, boleh dijelaskan Pak. Oke, jadi pintu-pintu air kita juga punya tenaga PPA namanya, penjaga pintu air. Nah, itu kurang lebih ya totalnya sekitar 20 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Jadi di Bumi Makmur, Kurau itu satu kantor di sana ada. Nah, termasuk di Pelehari, Kunyit itu satu pengelolaan juga. Terus yang ke atas daerah Jorong, daerah Kintab juga satu pengelolaan oleh PPA. Nah, itu pintu air kita membentuk yang namanya kelompok P3A. Artinya kelompok pemanfaat air. Jadi P3A ini kita bentuk dalam rangka untuk setelah pintu air atau jaringan pintu air adalah salah satu sarana irigasi. Salah satunya itu. Jadi supaya air yang kita tutup melalui pintu air itu muka airnya naik sehingga bisa digunakan untuk pertanian. Iya. Itu. Nah, terkait masalah ini memang harus ada manajemen. Jadi memang kita harus saling koordinasi karena yang memanfaatkan air kan ya ada lintas desa, ada lintas petani gitu ya. Jadi kita bentuk kelompok petani pemakai air yang sifatnya tidak sektoral, tidak satu desa ini aja tapi meliputi beberapa desa kemungkinan seperti itu. Nah, seharusnya nanti ke depan juga kita akan namanya membentuk pembentukan komisi irigasi Komir. Jadi dia itu berfungsi untuk salah satunya menetapkan tanggal tanam ya, jadi bisa serempak, bisa pemanfaatan irigasinya bisa merata. Jadi nah itu ke depan akan seperti itu. Nah, terkait masalah pintu air ya memang kita selalu akan jaga pada saat air hujan deras atau ada pasang yang cukup deras, cukup tinggi, atau pada bulan-bulan yang hujannya cukup banyak ya Pak ya. Kita standby kan di sana, jadi memang pintu air kalau ya dibuka atau sesuai keperluan, karena di situ bisa terjadi efek domino. Artinya kalau sini pintu ditutup, mungkin banjir akan di sebelah area mana. Nah ini yang tidak banjir, nah biasanya diatur aja supaya dampak banjir itu bisa tidak terlalu berdampak di permukiman. Jadi kita atur. Iya. Ini yang kemarin dipertanyakan ya, mungkin bagi para pendengar kita yang kemarin mempertanyakan, pagi hari ini sudah bisa lebih jelas ya penjelasannya ya. Karena mereka juga khawatir Pak, karena kalau pintu air ini katanya tidak dijaga dalam kondisi-kondisi hujan yang cukup intens ya, dikhawatirkan nanti akan bisa jebol dengan sendirinya atau mungkin dampak-dampak yang lain seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini sudah dijelaskan. Baik, kita ke bidang yang lain. Cipta Karya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, Ibu Nelly selaku pemandu acara, dan para pendengar Radio Tuntung Pandang yang pada pagi hari ini dapat mendengar suara kita di seluruh Tanah Laut. Izinkan Bu, kami dari Cipta Karya menyampaikan tugas-tugas dan fungsi yang ada di
bidang cipta karya dan jasa konstruksi. Cipta karya ini terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang mungkin pada ininya bisa kita sampaikan bahwa di Cipta Karya itu ada program penyediaan air minum, sistem penyediaan air minum, program sistem pengolahan air limbah, yaitu pembangunan atau pengelolaan air limbah berupa pembangunan tangki septik individual dan komunal, Bu, sama pembangunan drainase lingkungan dan pembangunan gedung negara dan pelayanan ke jasa konstruksi. Jadi di Cipta Karya itu ada beberapa ya, ada beberapa bangunan gedung, ada sistem penyediaan air minum, ada sistem penyediaan air limbah, ada drainase, ada bangunan gedung, dan ada jasa konstruksi. Arah kebijakan izinkan Bu menyampaikan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap sanitasi layak dan air minum. Itu adalah merupakan isu penting dan strategis karena merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi makhluk hidup. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum, dan syukur alhamdulillah laboratorium air minum sudah ditetapkan oleh Pak Bupati, Bu. Ada beberapa laboratorium yang dapat dipergunakan ya, untuk pemeriksaan air minum tersebut. Bagaimana air minum itu dapat dikategorikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Ya. Dan sesuai visi misi Kabupaten Tanah Laut kita, Bu, kota ditata, desa dibina, pada misi kelima kita yaitu membangun sinergisitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan kedua kita terwujudnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas. Nah, ini merupakan indikator kinerja kita ke proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, Bu. Jadi kita ada indikator kinerja untuk air minum layak dan sanitasi layak. Kalau di 2022 ini capaian kita ada di 71,89%. Untuk air minumnya, Bu. Jadi air minum itu ada terbagi dua lagi, akses jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Yang akses jaringan perpipaan itu adalah PDAM itu dan PAMSIMAS. Nah, itu dapat dikategorikan dengan air minum sehat atau air minum aman. Itu akses kita itu sebesar 28,44%, Bu. Nah, itu untuk air minum. Sedangkan untuk sanitasinya kita berada di 73,45%, Bu. Terdiri dari akses amannya di sebesar 2,37%, dan akses layaknya sebesar 71,08%. Akses aman itu, Bu, yang kedap itu, Bu, yang dibangunkan oleh Dinas PUPRP atau maupun dari kementerian juga mensupport itu. Kita mendapatkan juga program dari dana DAK, Bu. DAK itu menunjang untuk pembangunan sanitasinya, Bu. Iya, itu berarti diperuntukkan bagi pemukiman ya? Untuk masyarakat perdesaan. Yang tidak memiliki WC, Bu. Kita merubah pola hidup mereka dari tidak biasa bahasa kasarnya biasa buang air besar sembarangan lah, Bu, ya. Iya. Pada sungai-sungai misalnya ya. Pada sungai-sungai mereka merasa sudah nyaman posisinya membuang air besar sembarangan itu sebenarnya. Dan bagaimana cara kita merubah perilaku itu dengan mencontohkan dan membangunkan tangki septik itu, Bu, tangki septik individual maupun komunal itu. Nah, di situ kita yang ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, yaitu dengan kementerian, Bu. Dan mereka agar merasa memiliki yang kuat itu juga mereka sendiri yang mengerjakan. Jadi ada swakelola lah dengan para KSM, Bu. Nah, itu, dan bisa ulun sampaikan bahwa infrastruktur yang dibangun di 2022 pada Cipta Karya itu ada 11 fisik yang
strategis lah ya Bu ya. Ada rehabilitasi lapangan pertasi kencana kita yang lapangan bola kita yang sudah berskala nasional ya. Betul. Iya, oke. Itu salah satu kebanggaan dari Kabupaten Tanah Laut betul ya. Ini para pemain bola senang sekali Pak. Ya. Jadi kalau hujan itu tidak akan khawatir lagi betul, ya. Kita masih bisa main hujan-hujanan. Lanjut Pak. Jadi ada beberapa pembangunan kantor-kantor kecamatan, puskesmas, kantor kelurahan Bu, dan pembangunan saraf pendukung sentra EKM juga dari Cipta Karya juga yang kemarin yang membangunkan. Dan untuk sistem air minum Bu, kita kemarin tuh ada mengembangkan pembangunan jaringan distribusi dan layanan untuk wilayah layanan spam regional Banjarbakula, Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Perlu kita ketahui Bu, Banjarbakula itu kenapa jadi ada? Sebenarnya tanah laut lah yang menjadi prioritas untuk pembangunan Banjarbakula itu. Usaha-usaha dari pemerintah daerah kita, usaha-usaha dari para pemimpin kita yang mengusahakan untuk di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur agar dapat terlayani akan air bersih Bu. Kita sudah melihat sendiri bagaimana masyarakat kita kesulitan sekali di sana mendapatkan air bersih. Jadi usaha-usaha itu sudah diperjuangkan sama pemimpin-pemimpin daerah kita, ke kementerian, ke segala Bappenas juga Bu, terlibat juga untuk pemberian lokus itu Bu. Kan mereka juga harus melihat survei di lokasi seperti apa masyarakat menggunakan air bersih. Nah dari situ kita makanya ada Banjarbakula, Banjarmasin, Banjarbaru dan Batola dan Tanah Laut betul. Nah dari situ kenapa jadi ada Banjarbakula itu karena masyarakat kita kesulitan akan air bersih itu. Pak, kita kan punya PDAM sendiri ya. Betul. Nah, lalu yang melatar belakangi Kurau dan Bumi Makmur masuk ke dalam Banjarbakula. Apakah PDAM kita sendiri tidak mampu atau bagaimana? Mohon izin Bu, PDAM kita ini kan adalah sebagai operator dari pemerintah daerah. Yang bertanggung jawab akan air bersih dan sanitasi ini adalah pemerintah daerah kita Bu. Jadi usulan itu memang kita selalu berkoordinasi juga dengan PDAM, bagaimana caranya PDAM ini meningkatkan akses layanan akan air bersih tersebut Bu. Terlepas dari kita tahu sendiri dengan masyarakat yang bagaimana membeli air di luaran lah ibaratnya, yang lumayan mahal Bu. Satu jerigen itu sampai di 2.500, sedangkan air PDAM itu kan sangat murah sekali di 6.500 sudah 1.000 liter dibagi 25 liter 40 jerigen dikali 2.500 sudah 100.000 satu kubiknya. Di situ Bu kita kenapa jadi ada, dan pemerintah pusat sendiri tidak lepas tangan juga Bu, selalu menyediakan untuk jaringan transmisinya Bu. Jaringan transmisi selalu dibangunkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga membantu, nanti akannya di DAK provinsi mungkin akan masuk juga di Tanah Laut ini. Oke, kita tahan dulu Pak, ada suara pendengar. Iya, suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Sidin. Panjang umur, murah rezeki. Murah rezeki. Beiman bontong betuah los banar kada terdengar suara. Assalamualaikum Pak Sahril, Pak Amin, Pak Dwi dan teman-teman dari PUPR nih. Dapat dilihat ya Pak ya? Melanjutkan pertanyaan. Dapat dilihat ini. Dapat dilihat ya. Pak Sahril kayaknya ya awet muda. Awet muda. Oke, silahkan Pak. Ya, Pak Amin kayaknya di belakang duduknya nih Pak Amin. Perlu ucapkan selamat dulu Pak Sahril dan Pak Amin nih, pejabat kepala PU dan sekretaris yang baru. Doa dan dukungannya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Mas Dwi pagi. Beberapa ya, Pak. Iya. Pak Hardi kalau mau bertanya Pak, kada mau satu. Oke, lanjut Pak. Ya, ada mau satu. Udah buat sebuting itu salah pekerjaan nih. Ulun melihat yang tahun 2022 itu banyak sekali proyek-proyek yang tanpa papan nama Pak Sahril. Mungkin ke 2023 mungkin nanti bisa di ini kan. Jadi saya perhatikan hampir semua proyek tidak ada papan namanya, apakah itu lupa atau kayak apa, lu nggak ada tahu. Tapi itu kada penting, yang penting kegawiannya bagus gitu nah ya loh. Iya.
Yang kedua masalah jalan nih Mas Dwi, kalau kita berjalan di Ayani itu ada lubang-lubang kecil itu Pak Dwi. Nah itu sangat membahayakan untuk pesepeda motor itu, apalagi kalau hujan. Malam hari kemarin juga ya. Ada ibu-ibu, ya ibu-ibu roboh gara-gara teranjah itu. Teranjah lubang itu, ya. Terus yang ketiga masalah sumber daya air nih Pak Orbit. Untuk yang jembatan di Ayani itu kan beberapa waktu yang lalu udah dikeruk itu. Cuma kemarin Desember saya lihat masih tidak ada perubahan, itu banjir ke arah yang tempatnya Mas Hardi itu ke itu. Jadi kesalahannya saya di mana saya tidak tahu itu. Mungkin bisa diinikan. Oke, masih dulu. Salam untuk semua Bu Nelly. Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar. Sini luar biasa Pak ya. Jadi selalu beredar ya. Jadi sebagai pengamat makanya tahu nih ya. Oke. Dijawab dulu Pak Haryanto ya Pak. Nggih, silahkan Pak. Terima kasih. Selamat siang Mbak Banghar. Terima kasih atas atensinya, atas masukannya, sudah selalu aktif mengikuti Talamanya Pak. Sejak tahun kemarin beliau juga memberikan informasi. Ulun terima kasih secara pribadi, ulun mengucapkan apresiasi karena peduli akan kondisi infrastruktur kita. Peduli kondisi Banua kita ya. Betul, kondisi Banua kita. Kita acung jempol buat Sidin Pak Topi, buat Sidin, terima kasih Banghar. Untuk 2022 tadi ada beberapa papan proyek yang tanpa nama. Ulun secara pribadi serta institusi mungkin mohon maaf Pak Anghar mungkin kelupaan membawa karena rekan-rekan kontraktor ini padahal itu sejak zaman ulun jadi staf bahari sudah jadi kewajiban dipasang itu biar kada ada bias informasi sumber dananya di mana, anunya berapa. Baik ke depan ulun Pak Anghar di setiap kegiatan rapat prakontrak ulun meyakinkan wajib bagi setiap kabit dan PPK untuk memasangnya. Kemudian nanti monitoring juga ke lapangannya Pak ya. Ulun monitoring terus bila ada papannya hari itu juga ulun telepon kena. Nah, itu Banghar. Untuk jawaban lainnya para kepala bidang yang lain silakan nomor. Jalan Ayani yang berlobang. Oke, Pak Dwi. Terima kasih Mas Haryanto. Bertamu di radio Pandai FM walaupun udara yang besarnya. Nanti kita bisa komunikasi dan saling diskusi lah. Sharing betul. Alhamdulillah ini salah satu rekan pendengar yang peduli dengan jalan kita, terutama di dalam perkotaan dan seputaran tanah laut. Jalan Ayani tadi ya. Baik, terkait Jalan Ayani ini memang ada beberapa titik atau segmen yang mengalami kerusakan. Memang rusaknya kecil tapi dalam dan sangat membahayakan pengendara yang melintas. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ulun minta info lagi ruas Jalan Ayani yang mana lagi nih yang perlu kita tingkatkan karena Jalan Ayani kan panjang nih. Dan memang kita ketahui Jalan Ayani ini ada beberapa PPK yang menangani di balai tersebut. Misal dari Banjarmasin ke Bati-Bati itu ada 1 PPK. Kemudian dari Bati-Bati ke Tanah Laut itu 1 PPK. Kemudian Plehari Asam-Asam 1 PPK. Seterusnya sampai ke Kota Baru. Jadi kita harus koordinasi ke masing-masing PPK yang terdampak Jalan Ayani yang mana. Terima kasih. Tapi pada prinsipnya kami selalu seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, selalu berkoordinasi ke Balai Jalan Nasional maupun pihak provinsi, jalan provinsi. Kita akan koordinasi, memang kewenangannya di sana, tapi kita akan koordinasi. Kalaupun memang di sana lambat, kita akan lakukan perbaikan penanganan cepat. Sementara ya. Seperti yang sudah disampaikan di muka tadi, ada namanya program pelayanan cepat WOC tadi, Bina Marga On Call. Kita ada stok material, baik agregat LPA, LPB maupun Sirtu putih itu di workshop. Nanti kalau memang kita perlukan, kita tambal untuk mengurangi minimalisir laka lantas di jalan. Dan ini pun jadi perhatian kita, Pak Kadis, berapa waktu lalu. Mungkin ini Pak Dwi bisa disampaikan lagi nih nomor yang bisa dihubungi. Supaya nanti masyarakat kita bisa bisa disampaikan masyarakat Tanah Laut kalau memang ada menemui kendala melihat jalan maupun jembatan berkaitan dengan jalan dan jembatan, rusak, bisa ke Bina Marga On Call dengan nomor
0811 518 680. Nah, di situ nanti ada operatornya, nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau memang agak lambat, kita memang tanah laut ini luas. Mungkin kita juga ketersediaan tenaga. Mungkin ada yang di daerah Kurau nanti atau daerah Kintab, jadi enggak dengan waktu yang bersamaan. Tapi kita akan lakukan pengecekan untuk berusaha dengan maksimal ya Pak Dwi ya. Untuk percepatan penanganan baik di Jalan Ayani provinsi maupun di Jalan ruas kabupaten kita. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ya di nomor ini harap jelas dengan titik lokasi ya Pak. Sehingga maupun titik koordinat. Betul. Sehingga nanti para petugas kita bisa langsung meluncur ke titik itu begitu ya. Jangan-jangan nanti yang dilaporkan titiknya di sebelah kanan, nanti yang diperbaiki di sebelah kiri gitu ya. Nah, itu. Tapi selama ini masih lancar, Bu. Alhamdulillah. Laporannya memang betul-betul disampaikan sesuai titik poinnya. Oke, baik. Mungkin begitu Pak Mas Arianto. Nanti kita diskusi lagi lah. Terima kasih. Ini satu lagi tadi jembatan Ayani yang sudah dikeruk, belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Oke, bisa dijelaskan nih apa? Iya, Pak Orbit sekali lagi ya. Atas masukannya. Jadi untuk penanganan sungai yang ada di Jalan Ayani Angso itu memang kemarin karena anggaran terbatas, jadi masih satu tahap ya, yang samping Kompi itu. Jadi mestinya dia level ketinggian tanggul yang kita buat itu paling tidak sekitar 5 meter. Tapi karena anggaran, jadi dibikin yang pertama tahun 2002 itu di ketinggian 3 meter. 3 meter nih, masih kurang 2 meter berarti ya. 2 meter. Jadi insya Allah tahun ini kita sempurnakan lagi. Di samping untuk secara struktur juga untuk menguatkan ya, tanggulnya itu dibikin pertama, jadi nanti ada pemadatan melalui air hujan ataupun kondisi alam lain yang bisa tanah itu bisa menjadi lebih solid ya. Nah, selain itu juga terkait tadi mungkin masalah papan proyek ya. Nah, kami ini di sumber daya air memang agak unik juga kerjaannya itu. Pernah kami pasang papan proyek di mungkin seperti contoh normalisasi sungai ya, tiba-tiba hilang ya karena mungkin kena banjir, kondisi-kondisi seperti itu yang mungkin agak kita mungkin perlu perlu mungkin pemakluman ya karena dipasang di sini. Nah, akhirnya mungkin disimpan di mana? Atau mungkin papan namanya itu cantik Pak, jadi banyak yang pengen gitu nyimpan. Manfaatkan. Kami juga terima kasih atas masukannya ini. Kami juga ada program yang kayak penanganan cepat bidang sumber daya air yang asosiasi itu nanti bisa bisa telepon ke situ kalau momennya terjadi tanggul jebol atau mungkin penanganan pendangkalan sungai di suatu tempat ya. Mungkin untuk Pak Haryanto ada pantun untuk pian. Buah langsat beli di kota. Ayo kita bersemangat untuk membangun tanah laut tercinta. Cakep. Oke. Jangan mau kalah kepala dinas nih. Luar biasa Pak Orbit. Benar-benar. Nomor SOS bisa. Nomor SOS Pak. Catat nulis sementara ya. 0822 5235 3501. Ini mungkin apapun masukan, apapun yang menyangkut bidang sumber daya air bisa kita cermati bersama. Terima kasih. Baik, kita masih ke suara pendengar. Saya belum ke Pak Edo lagi ya. Kita masih ke suara pendengar dulu Pak. Mungkin nanti di dalam suara pendengar ini ada nanti bilang itu ya. Ada rekan Aulia di Awang. Awang mana ya? Bramban. Di Awang. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak perawatan pintu air di Lok Serapang? Ini dipertanyakan ya, Lok Serapang terkait gasan irigasi ke sawah tuh Pak, supaya maksimal bisa untuk pengairan sawah bisa di musim panas. Nah, kemudian ada rekan Arul di Ranggang ya, bertanya aja Pak, kayak apa misalnya kami memerlukan alat berat. Nah, nih ya, buhan workshop gasan ada yang ditabuk, kayak apa cara amun menyewa toh di PU, maaf terima kasih. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada rekan Isan di Plehari, umpat betakun Pak, lapangan pertasi itu PU kah yang menanganinya pembuatannya Pak? Betakun aja supaya masyarakat umum kawa memakai jual lapangan tersebut. Nah Pak,
Pehobi bola Pak Ai, urang pada hari ini banyak. Nah, terima kasih, maaf kalau salah. Iya, satu lagi Pak, saudara pendengar kita, Ria di Tampang ya. Kayak apa Pak supaya jalan masuk ke rumah sakit Boyasin aman posisinya? Ini Pinagahir Pak Ai. Nah, itu ini mungkin iya, masuk itu. Nah, oh ternyata banyak Pak. Ada Akmal di Plehari juga nitip pertanyaan Wan. Ayo. Iwan sekalinya ditatap. Danau Bom di ujung baru. Danau Bom ya. Oke. Sebentar, ada yang nelpon. Oke, yang nelpon tunggu dulu ya. Kita lagi baca suara pendengar di live streaming ya, di live Facebook ya. Ya, Danau Bom di ujung baru kayak ujung buruk ya. Oh, ujung beruk. Oh ya betul. Danau Bom di ujung beruk. Nah, kayak apa supaya dikembangkan pemanfaatannya jadi lebih optimal lagi? Kayak jadi wisata kah atau apalah Pak? Disayangkan view-nya bagus. Nah, terima kasih. Pak Ai, bila hujan lebat di muka SPBU kuburan muslimin tuh Pak Ai banjir terus. Nah, apakah nih ranahnya PU kah Pak atau Buhan Tata Kota? Ya. Terima kasih. Kemarin ada juga nang Rabah Pak Ai, Maranjah Banyu. Nah, Acil Imai. Nah, Plehari. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan mungkin sudah kita catat pertanyaannya ya. Silahkan dari Bapak-bapak untuk memberikan tanggapan. Pintu air Lok Serapang. Iya, ya, pintu air di Lok Serapang. Oke, pertamanya. Terima kasih. Rekan Aulia. Terima kasih atas masukannya. Jadi pintu air yang ada di Lok Serapang juga binaan kita juga itu. Jadi kita dengan Dinas Pertanian juga melakukan rekayasa di situ ya. Artinya supaya musim kemarau itu kawah. Nah, yang jadi masalah memang perlu kajian lagi di situ bahwa memang daerah tersebut memang ada daerah yang secara level daratnya itu rendah sebenarnya. Jadi pada saat ditutup ada dampak ke lain gitu ya. Nah, ini yang akan perlu kita kaji lagi supaya nanti di musim kemarau air itu bisa mengaliri ya. Sementara ini bisa memakai yang kita pakai adalah pakai pompa air dan memakai pompa air yang akan mengambil air dari bendung tersebut terus kita alirkan melalui saluran-saluran sekunder maupun tersier. Selain itu juga ada pertanyaan lagi yang Danau Bom ya. Ya, Danau Bom itu ujung buruk. Ya. Nah, itu memang pernah kami lakukan normalisasi sungai. Di situ memang salah satu alat daerah untuk pengendalian banjir karena daerah Bramban, daerah yang arah ke Awang itu memang pada saat hujan dulu sering terjadi genangan. Nah, oleh karena itu di situ kita bikin kerukan di Danau Bom tahun 2016 ya. Nah, itu memang sudah terkeruk ya. Jadi nanti air-air yang di permukiman itu larinya diharapkan ke situ, tidak langsung ke sungai terus akhirnya meluapkan badan sungai itu. Jadi ke depan ya mungkin kalau memang ini sarannya untuk lebih optimal ya memang itu dulunya sejarahnya katanya juga pelabuhan dulu di situ katanya. Nah, ini apakah nanti ke depan bisa bersama Dinas Perhubungan atau Dinas Pariwisata untuk sama-sama mengkaji mungkin untuk pemanfaatan secara optimal. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaan yang lain tadi Ranggang sudah Isan ya tentang pertasi kencana Pak. Ampun PU kajar kayak apa? Masyarakat hendak minjam. Iya. Penghobi bola nih Pak. Kalau memakai yum Iya, apa jar masyarakat kalau hendak memakai ya. Oke, silakan Pak. Memang proses penyelenggaraan pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas PU Bu kemarin. Namun untuk serah terima asetnya akan segera kami serahkan ke Dispora. Selanjutnya tentang pengelolaan pemakaian itu akan diatur kemudian oleh Dispora. Mengenai tarif, mengenai jangka waktu, kemudian sistem proses pembayaran dan sebagainya itu akan diatur lebih lanjut peraturannya sama Dispora. Iya, jadi kita jelasnya kalau anak makai nanti Dispora. Nanti setelah terima digaungkan ke masyarakat tentang perbubnya mungkin atau anunya untuk biayanya itu ke depan digodok oleh Dispora. Nah, kemudian itu terkait lapangan tadi ya. Kemudian untuk yang SPBU Muslimin Pak Abid ya.
Itu kami sudah intensif Bu melakukan komunikasi dengan Pak Kabid, dengan PPK-nya. Bahwanya sebenarnya APBD kita bisa mengampu sebenarnya, cuma terkait kewenangan ini. Kita memasukkan jalan provinsi ya. Kita mungkin nanti ketika audit BPK kita jadi temuan karena bukan aset kita. Bukan ranah kita ya. Kalau yang tadi kan yang tambal sulam itu tidak masalah, sedikit aja. Kalau ini besar. Artinya memang APBD kita mampu, cuma terkait kewenangan. Kami sudah laporkan. Kalau menurut analisa Pak Sahril itu kesalahannya apa yang harus diperbaiki di mananya itu Pak? Itu memang pada prinsipnya harus memang dibuat sodetan Bu, sudah silang crossing gorong-gorong ke arah kuburan situ. Karena dari 3 sisi, dari Almanar, dari Polres, dari atas itu bentuknya menurun ke bawah situ. Jadi normalisasi sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan di kebersihan. Nah, namun ibarat nampung di situ, jadi harus dibuat gorong-gorong untuk menyeberang ke dengan elevasi menurun ke bawah sana. Kita carikan pembuangnya gitu. Iya. Itu mungkin direncanakan di berikutnya ya Pak untuk berkoordinasi. Oke. Insyaallah segera Pak Kabid lah. Akan ditindaklanjuti ya. Iya, karena betul Pak, saya juga kemarin melihat ada ibu-ibu yang jatuh karena ternyata airnya itu dalam gitu ya, mungkin ibu-ibu mengira tidak dalam gitu, dan ibu-ibu maklum ya, pakai ngebut juga sih Din. Ya, jadi cukup membahayakan juga. Tentang alat berat, nah nih yang anak pinjam alat berat nih. Oke. Ini dulu Bu, jalan rumah sakit. Oke. Oh ya, jalan rumah sakit Pak dan oke. Baik, terkait yang jalan rumah sakit tadi Oke, jalan rumah sakit. Izin mic-nya Pak. Baik. Terkait jalan rumah sakit tadi, gair aja. Masuk mungkin ya. Jalan masuk mungkin, betul. Mungkin gairnya nih di mana gitu ya? Gair aja. Apakah gair menyebarang gair dalamnya kadang? Gair masuk ke rumah sakitnya, kayak gair menyeberangnya. Iya betul. Terima kasih atas informasinya mungkin. Ini cuma perlu kita sampaikan lagi, ini jalan rumah sakit yang mana yang masih perkerasan yang di atas itu, apa yang jalan rumah sakit yang selesai kita bangun tahun ini tadi Bu, gitu. Tapi pada prinsipnya itu jalan yang baru kita laksanakan sudah selesai, itu insya Allah aman. Kemudian kita juga selalu koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan. Kita akan mintakan rambu-rambu untuk menjamin keamanan ya. Apakah itu dengan lampu semacam peringatan ataupun pita getar. Mungkin di sub nanti yang lebih tahu itu. Tapi pada prinsipnya jalan itu sudah kita berikan rambu-rambu di dalam, baik jalan masuk maupun yang keluar. Masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut yang dari jalan rumah sakit yang baru. Mungkin nanti kalau arah yang dari Pleha ke Plehari, mungkin dia akan memutar lewat belakang ke jalan yang lama. Itu mungkin lebih baik lagi karena akan mengurangi juga tingkat risiko laka lantas. Pada prinsipnya insya Allah jalan tersebut aman untuk dilewati. Kemudian juga kita harus memperhatikan segi-segi keselamatan. Iya betul. Juga belok nih kena ada berehting atau rehting ke kiri beloknya ke kanan. Jadi masyarakat kena yang bermasalah. Jadi perlu kita perhatikan rambu-rambu baik kendaraan kita sendiri bahwa rehting itu harus hati-hati lah. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang jelas seluruh jalan di area rumah sakit sudah menjadi program ya Pak ya. Sudah menjadi program untuk perbaikan, untuk pengaturan ya, agar masyarakat lebih nyaman dan lebih aman ya untuk melewati itu ya. Oke. Ke alat berat nih. Iya, ini alat berat iya. Oke, bagaimana? Dan ditabuk ya. Iya, dan ditabuk kayak apa caranya? Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin Pak Dinas dan Tuntung Pandang FM. Yang utama kami di UPT, kalau dulu tuh workshop gitu jadi kami terbuka Bu. Jadi di penyewaan alat dan pelayanan kami ini khusus masyarakat luas, jadi tidak tertentu. Jadi bisa masyarakat yang untuk pertanian, perkebunan, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Iya, artinya bukan hanya SKPD yang bisa SKPD gitu aja, ya, atau buhan pemborong aja gitu kan. Ini ada asumsinya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kami juga udah survei juga Bu di
seluruh kecamatan. Banyak berasumsi masyarakat ini hanya SKPD aja yang pakai. Iya betul. Kita juga ada yang menyampaikan juga ke sini seperti itu. Nah, jadi kami terus terang Bu di masyarakat ini pengen alat ini. Nah, tapi kami terus terang aja diperuntukkan untuk apa? Itu ada sistem mudah Bu. Kami ada yang kami baru membuat itu retribusi. Jadi untuk penggunaan itu bisa tahap awal ini kami berkunjung dulu, berkunjung ke UPT kantor kami di samping kantor kejaksaan hari. Jadi harus datang dulu orangnya Pak ya? Datang dulu. Yang memerlukan. Nah, karena apa? Kami perlu survei karena masyarakat saya pengen menggunakan alat A, tapi sebenarnya lebih murah menggunakan alat B, Bu. Nah, jadi kami akan mengarah ke situ. Jadi untuk yang retribusi kami hanya perlu KTP aja, Bu. Perlu KTP, nanti pembayaran itu langsung melalui bank Kalsel, langsung ke Dispenda. Nah, jadi tidak ada di kami uang cash lagi, Bu. Nah, jadi mempermudah. Nah, tahap yang kedua ini kami akan MOU dengan bank Kalsel itu melalui banking Axel. Nah, ini masih proses di Bank Kalsel di Banjarmasin di bidang hukum. Jadi nanti insya Allah ada MOU antara Bank Kalsel dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini mungkin itu aja Bu untuk masyarakat dipersilahkan datang ya. Nah, tapi sesuai jam kantor Bu. Bukan 1 kali 24 jam ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 kami istirahat 1 jam, jam 1 sampai jam 4:30. Karena perlu ada konsultasi perlu ada kejelasan begitu ya. Jadi harus datang sendiri. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang mana tadi? Hujan lebat, banjir di ranah PU sudah. Ya. Kayaknya sudah terjawab seluruhnya ya. Satu bidang yang belum kita dengarkan realisasi tahun 2022 ya. Silakan Pak Edo. Terima kasih banyak Bunda Nelly dan Bang Iwang. Mohon izin Pak Sahril, rekan-rekan, Pak Sekretaris PUPR. Mungkin ulun langsung aja Bu, karena mengingat waktu kita betul sekali. 1 jam ini Bu. Pak Sahril tanya ada keperluan juga ya. Ini untuk bidang pertanahan Bu, kami ada mempunyai 2 program unggulan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama yaitu program BTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk tahun 2022 itu kemarin kita sudah melaksanakan 10.000 sertifikat untuk masyarakat. 10.000. Siap, guys. Wah, 10.000. Luar biasa ya. Di 2021 kita 2.500. Nah, dan untuk 2023 kita akan 10.000 lagi. Fantastik banget ya, iya. Dan yang untuk sertifikat di 2002 ini akan kita bagikan di tahun ini Bu, tahun 2023. Yang 10.000 itu. Yang 10.000 itu. Banyak sekali. Kemudian yang untuk program unggulan satunya yaitu program Kijang Mas Tala, yaitu kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks-transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Program ini yaitu kita bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan juga BPN Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan masalah permasalahan balik nama sertifikat di lahan eks-transmigrasi Bu. Kita tahu di Kabupaten Tanah Laut ini hampir seluruh kecamatan ada wilayah eks-transmigrasi. Betul ya. Dan rata-rata yang memiliki sertifikat tersebut atau yang menduduki lahan tersebut bukan yang menggarap saat ini. Menggarap saat ini bukan pemilik awal. Nah, jadi sertifikat itu misalnya yang dulu namanya Udin, yang pemilik sekarang misalnya Ahmad. Sekarang Iwan. Iwan yang nukari. Itu mau balik nama kan susah mereka Bu. Bingung mau kemana. Kemana orangnya ya betul. Dan itu seluruh Indonesia semuanya kayak gitu semua itunya Bu permasalahannya. Iya. Jadi apalagi terkait dengan aturan sekarang ya, kalau balik nama dalam kurun waktu yang lama agak sulit juga. Iya betul Bu, apalagi kan pemilik yang dulu kita nggak tahu lagi di mana tempatnya Bu, apa masih hidup atau di mana kita nggak atau pulang kampung gitu ya, betul.
Jadi kita bersama Pengadilan Negeri dan BPN kita mengeluarkan program Kijang Mas Tala tersebut untuk biaya untuk balik nama. Ini program-program ini program dari pusat, Mas Edo, atau memang inovasi tanah laut? Inovasi tanah laut. Luar biasa, oke. Program ini satu-satunya se-Indonesia. Oh ya, oke. Satu-satunya se-Indonesia, dan kalau misal pun masyarakat ingin pribadi Bu ya, ingin balik nama kan biasanya kan harus ke pengadilan, ke BPN. Itu biayanya sangat mahal. Kalau misalnya ikut program Kijang Mas ini biayanya antara 5 sampai dengan 7 juta, Bu. Kalau misalnya pribadi itu biayanya 8 sampai 20 juta. Karena masyarakat harus menyewa pengacara, kemudian menyewa notaris, akhirnya biayanya membengkak. Tapi dengan program ini biayanya cuma 5 sampai 7 juta. Dan ini pun kita mengerti masyarakat 5-7 juta ini juga termasuk besar, Bu ya. Iya. Nah, makanya kita juga sudah berkolaborasi dengan BPR, Bu, untuk perkreditan. Jadi kita bisa minjam uang di situ dan dengan bunga yang sangat-sangat rendah, Bu. Begitu. Tapi khusus untuk Kijang Mas Tala ini, Bu. Kijang Mas aja, iya betul. Kalau yang PTSL itu gratis ya, Pak? PTSL itu gratis untuk kegiatan pembuatan sertifikatnya, tapi untuk biaya persiapan itu ada biayanya, Bu. Ini pada lahan-lahan apa nih yang membedakan PTSL dengan Kijang Mas? Kalau PTSL ini untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut yang belum mempunyai sertifikat yang masih sporadik. Kalau untuk Kijang Mas ini untuk khusus untuk daerah transmigrasi ya, tanah transmigrasi. Oke, begitu ya. Nah, ini perlu dipahami ya oleh masyarakat. Lalu apakah PTSL ini dan Kijang Mas ini harus secara kelompok atau bisa personal satu-satu per individu begitu? Sebaiknya kelompok. Kalau PTSL itu kan satu hamparan, jadi harus ya minimal paling tidak 30 sampai 50 lah, Bu. Kalau misalnya Kijang Mas ini kami berusaha saat ini kan kami ke desa-desa terus untuk sosialisasi supaya masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan kegiatan ini, Bu. Karena ini kita MOU-nya cuma selama 2 tahun antara Pengadilan Negeri dan BPN tahun 2022 dan tahun ini terakhir tahun 2023. Diharapkan habis ya 2023. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Wan, tanah yang di transmigrasi kemana jadi masukin ya. Jadi masyarakat turun harap bisa mengikuti program ini, dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oke, betul sekali. Ini sangat-sangat diharapkan ini Pak Edo oleh masyarakat, karena sering sekali masalah pertanahan, sertifikat dan surat-suratnya ini menjadi sebuah problem yang kayaknya tidak selesai-selesai gitu ya. Bahkan bisa bertimpasan nih kalau waktunya ini mepet, Bu ya, tapi ada penelpon bagaimana, Bu? Oke, iya. Masih bisa masih ya? bersedia atau iya, ini, Pak? Masih bersedia. Ada penelpon, oke? Tampung by mungkin ya. Oh iya, siap. Mohon maaf Ibu ya. Iya. Ya, karena waktu kebersamaan kita kebetulan juga Pak Sahril ada acara lain ya, bapak-bapak yang lainnya juga. Nih maklum kita di awal tahun ya, semuanya juga pada sibuk untuk mempersiapkan ancang-ancang ya Pak ya. Iya, mempersiapkan ancang-ancang untuk berlari di tahun 2023. Iya. Apalagi nih Pak tadi seperti disampaikan oleh Pak Edo untuk pertanahan ini 10.000 ya, luar biasa. 2023 10.000 lagi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya ya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kalau sudah punya sertifikat kan mudah nih, bisa diagunkan kemana-mana ya. Yang pasti juga ada kepastian hukum miliknya ya. Iya, yang usaha. Tenang juga kita bisa tidur dengan nyenyak. Iya, baik para pendengar, sepertinya masih banyak sebenarnya yang ingin kita perbincangkan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak Pak PAU ini. 5 saya tolak nih Bu. Iya, nah itu dia kan ditolak. Mohon maaf para pendengar yang tidak tersampaikan aspirasinya hari ini ya. Nanti dapat kita tampung ya untuk kita sampaikan ke PUPRP ya, apa-apa yang menjadi pertanyaan, apa-apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan para pendengar Tuntung Padang FM. Termin closing Pak, silahkan sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Bu Nelly, seluruh rekan-rekan pemirsa yang berkesempatan mengikuti live streaming ini, maupun yang tadi tidak sempat mengajukan pertanyaan. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena waktu dan lain sebagainya, ada agenda lain yang harus kami ikuti. Tapi kami tetap membuka diri Bu untuk diberikan masukan, diberikan saran terkait keberlangsungan kebaikan sarana prasarana kita ke depan.
mungkin bisa disampaikan melalui tadi ada call center, ada call center Bina Marga, ada call center UPT, ada call center SDA, atau bisa datang langsung ke kantor PU. Iya, datang langsung untuk berdiskusi dengan kami. Ketemu Pak Amin nanti ya. Ketemu Pak Sekretaris. Sekretaris. Jadi itu mungkin terima kasih, salah hilap mohon maaf. Kami minta halal, minta reda atas segala kekurangan pelayanan kami di POPRP. Mudah-mudahan ini jadi ruang ibadah kita semua, kebaikan masyarakat dan umat Rasulullah. Itu mungkin closing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya dengan Mas Edo, ini kalau misalnya ada masalah pertanahan ya yang mau PTSL dan Kijang Mas tadi ini boleh disebutkan nggak ada on call-nya juga? Ada nggak? Untuk on call sekarang masih belum ada, Bu. Gitu. Bapak-bapak yang ingin menghubungi mungkin bisa ke nomor HP saya aja langsung. 08 pun. 0813 49 69 19 96. Iya, untuk masalah pertanahan ya di 0813 49 69 1996. Untuk masalah ada BRN on call, ada Bu ya, ada SOS juga, jadi bisa langsung hubungi sana ya. Ada. Ya, jadi PUPRP sudah luar biasa menyediakan layanan ya yang maksimal untuk masyarakat kita ya mempergunakannya. Mudah-mudahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Kamis 12 Januari 2023. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Sahril, Bapak-bapak yang lainnya, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi dan para pendengar kami yang sudah setia di 102,3 Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Dan kami mohon maaf yang tidak sempat bergabung ya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali.